Acara ini dipersembahkan oleh satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Mari, 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 kita taklukkan hari, penuh percaya diri, menatap masa depan. Mari, 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 kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cita dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV, berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur punya hajatan besar yang menghadirkan belasan ribu orang ke beberapa kota di Jawa Timur atau kabupaten di Jawa Timur untuk hajatan olahraga. Dan ini merupakan sebuah kemasan tahunan rutin yang dikemas dalam program Pesta Olahraga Tahunan Porprov, istilahnya Porprov ke-8 untuk tahun 2023. Digelar di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, kota saya ini, dan juga Kabupaten Jombang. Mulai tanggal 9 sampai tanggal 16 September. Tema Optimis Jatim Bangkit petang ini menuju sukses Porprov Jatim 2023. Kita akan ngobrol dengan Bupati Mojokerto, seperti apa Mojokerto sebagai tuan rumah, satu di antara tuan rumah. Venue-nya bagaimana, sarana pendukungnya seperti apa, dan harapan dari pemerintah Kabupaten Mojokerto terhadap event ini. Karena tentu saja selain olahraga, mungkin saja ada imbas-imbas makan di kota Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto, sambang mungkin ke potensi-potensi wisata dan juga situs-situs purbakala yang ada di Mojokerto. Itu pasti jelas gitu ya. Dan kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua KONI Jawa Timur yang juga sudah rawuh, dan kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum Persatuan Basket Indonesia atau Perbasi Jawa Timur. Dalam program Optimis Jatim Bangkit, tema besar kita menuju sukses Porprov Jawa Timur 2023. Kita ngobrol dengan narasumber sesudah informasi redaksi berikut ini. Jelang pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Jawa Timur 9 September mendatang, prosesi pengambilan api Porprov ke-8 Jatim dilakukan Senin pagi 4 September 2023 di Desa Candipari, Kecamatan Porong Sidoarjo. Sumber api diambil dari kilang gas yang ada di Kecamatan Porong. Penyulutan obor api Porprov Jatim dilakukan dengan diiringi drama kolosal di pelataran Candipari. Obor api Porprov diserahkan secara estafet dari Kadispora Jatim Ali Kuncoro kepada Ketua PB Porprov Ali Afandi untuk kemudian diberikan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali. Obor api Porprov kemudian dikirap oleh para atlet melintasi 4 kabupaten kota yang menjadi tuan rumah perhelatan Porprov ke-8 Jatim, dimulai dari Kabupaten Sidoarjo menuju ke Kabupaten Mojokerto. Memasuki wilayah Kabupaten Mojokerto pada Senin siang, obor api Porprov kemudian dikirap oleh jajaran Pemkab Mojokerto dengan menggunakan 15 kendaraan roda 4 di sepanjang jalan protokol, mulai dari Kecamatan Mojosari hingga ke Pondopo, Kabupaten Mojokerto. Obor api Porprov kemudian diterima oleh Bupati Mojokerto, Ikvina Fahmawati. Alhamdulillah, jadi sesuai dengan rencana bahwa api ini kita terima dari pemerintah Sidoarjo, yang tadi diserahkan oleh Sekda Sidoarjo, diterima oleh Sekda Kabupaten Mojokerto, dan kemudian masuk Kabupaten Mojokerto lewat Prambon. Jadi sesuai dengan rute Prambon, Mojosari, Bangsal, Mojoanyar, masuk kota, dan kita terima di Pendopo Geraha Pacatama Kabupaten Mojokerto. Kita di sini semalam.
Kirap obor api ini menjadi simbol dimulainya penghitungan mundur jelang dibukanya ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Jatim di Sidoarjo 9 September nanti. Obor Porprov kemarin sudah melanjutkan perjalanannya di kirap menuju ke Kabupaten Jombang, Kota Mojokerto, dan berlanjut ke Gedung Negara Gerahadi di Surabaya. Sebelum pembukaan, sejumlah cabur sudah melakukan pertandingan seperti silat dan drum band. Sementara pada pertandingan basket tengah berlangsung hingga saat ini. Optimis Jatim Bangkit masih bersama pemirsa. Tema besar adalah menuju sukses Porprov Jawa Timur 2023. Narasumber kita, Ketua KONI Jawa Timur, Bapak Muhammad Nabil, sudah rawuh ke studio. Pak Nabil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaketan terus Pak ya? Dingin di sini. Oh sami, saya juga jaketan karena dingin Pak gitu ya. Kita juga punya akses kesempatan gabung dengan Bupati Mojokerto, Dr. Ivina Famawati yang sudah rawuh ke studio kami. Bu Ivina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari tayangan redaksi, madanya di belakang gede, tapi sekarang ini madanya kecil ya, di pangku. Ya. Luar biasa. Kalau gede saya nggak kuat mangkunya, Mas. Nanti ketiban saya nanti aja. Makanya itu. Kita juga punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum Persatuan Basket Indonesia atau Perbasi Jawa Timur, atau nama lengkapnya sih Ibu Grace Evi Ekawati, tapi di kalangan orang-orang basket dan juga lingkungan konco-konconya ini beliau adalah disapa dengan Mama Evi. Nah, Bu Evi, bolehkah saya manggil dengan Mama Evi? Boleh, dengan senang hati, ya. terima kasih. Rambutnya kok bagus? mulai. Baik, pemirsa, kita tidak akan ngomong rambut panjang-panjang gitu ya, karena yang panjang biar ibunya saja. Saya ke Pak Nabil dulu. Pak Nabil, non sewu, karena kita tadi saksikan betapa antusiasme, saya juga dapat info dari Jombang untuk menyambut kirap api di Mojokerto juga saya lihat begitu. Saya sampai mengungsi Pak ke Surabaya gara-gara api Porprov ke Mojokerto gitu ya. Karena saya masuk halaman rumah itu Kota Mojokerto tapi tidurnya di Kabupaten Mojokerto soalnya. Gimana Pak untuk agenda kirap kemarin, mungkin bisa kilas balik sebentar kalau kita cerita soal Porprov. Jadi pertama saya terima kasih juga kepada kepala daerah yang ada di tuan rumah, Sidoarjo, Mojokerto Kota, Kabupaten, dan Jombang. Apa yang disampaikan dan dijanjikan pada saat rapat bersama terrealisasi, dan yang paling penting adalah tersosialisasinya bahwa ada kegiatan Porprov di Jawa Timur yang kebetulan tuan rumahnya 4 tadi. Tapi paling tidak masyarakat juga bisa tahu bahwa ada kegiatan pesta olahraga yang di dalamnya ada proses rekrutmen atlet terbaiknya, kemudian juga ada sesuatu yang hidup di 4 daerah masing-masing, terutama tentang pemberdayaan ekonominya. Nanti bisa dikonfirmasi dengan Ibu Bupati Mojokerto, tapi setidaknya memang yang terinformasikan kepada kami, seperti Porprov ke-7 kemarin, seluruh tempat penginapan sudah selesai agak 1 bulan yang lalu sudah tutup, sudah close itu, bahwa itu sudah penuh. Ada yang menginap di tempat penduduk. Yang lebih bergerak lagi nanti itu jumlah atletnya kan 13.000. Kemudian ofisialnya 4.700-an. Itu berarti totalnya 17.000. Belum lagi supporter yang mendampingi dari KONI masing-masing. Terutama yang melekat itu biasanya hampir separuh dari cabur itu didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa mereka menyiapkan sendiri biaya akomodasinya, dan daerah masing-masing sudah menyiapkan akomodasinya. Saran kami waktu itu tolong diinfokan bukan sekedar rumah makan yang ada, tapi jenis makanan apa dan pilihan-pilihannya. Sehingga fungsi supporting dan servicing benar-benar berjalan, tercover semua untuk mereka yang berkunjung di sana. 34 kabupaten kota tadi itu, atau 37 kabupaten kota itu tadi. Nanti kita akan coba dalami persiapan Kabupaten Mojokerto sebagai tuan rumah sesudah rangkaian informasi berikut ini dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit.
Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur untuk tahun ini merupakan yang ke-8 kalinya dan ini juga merupakan sebuah perhelatan warga Jawa Timur. Tidak hanya tuan rumah yang ketiban sampur untuk menyelenggarakan atau juga jadi tuan rumah, ketempatan begitu. Kita coba akses langsung bergabung dengan Bu Bupati Mojokerto, Ibu Ivina yang juga sudah hadir sini. Kalau kita lihat di depan meja saya ini ada 2 maskot Porprov. Yang merah itu Beki. Beki itu Beki ya, kependekan dari Bekisar. Lalu sebelah kirinya itu adalah Mada, si Mada. Kalau nggak keliru ini langsung gambaran saya adalah Mojopahit, Patih Gajah Mada. Apakah seperti itu? Kita langsung tanya saja pada tuan rumahnya. Bu Ivina, ini mudah-mudahan saya nggak salah. Itu Beki atau Beki tuh Bu? Bekisar ya? Bekisar. Lalu Mada memang gajah. Konotasinya Gajah Mada? Ya sebenarnya bukan ke arah situ sih. Maksudnya bukan tokoh Gajah Madanya, bukan begitu. Jadi ceritanya begini, kalau kita ini harus menampilkan maskot Nyun Sewu, berarti itu adalah fauna ya, yang tentunya harus khas ya di masing-masing daerah gitu. Nah kebetulan sampai sejauh ini tuh Kabupaten Mojokerto belum punya fauna khas ya di Kabupaten Mojokerto, karena kami lekatnya adalah dengan peninggalan sejarah Kerajaan Majapahit. Itu dan ini juga menjadi bagian dari city branding. Sehingga apapun ya kami berusaha untuk mengaitkan dengan Majapahit gitu. Nah, dalam Kitab Negara Kertagama itu dituliskan bahwa pasukan Kerajaan Majapahit itu diantaranya mereka itu menunggang gajah. Seperti itu. Dan dalam sejarah-sejarah ini ada lukisan yang ada di kantor Bupati Mojokerto itu iring-iringan Raja Majapahit itu juga diikuti oleh pasukan yang menunggang gajah gitu. Sehingga kemudian apalagi kalau kemudian kita tampilkan gajah, pasti kan orang konotasinya adalah Gajah Mada. Jadi sebetulnya ini adalah gajah merupakan bagian dari pasukan Kerajaan Majapahit dan ini melambangkan terhadap sesuatu hal begitu. Jadi dalam hal ini gajah itu melambangkan kekuatan, kemudian melambangkan ketenangan, melambangkan kecerdasan, dan melambangkan kesetiaan. Tambah satu lagi, kekeluargaan. Karena setahu saya gajah itu bergerombol. Bergerombol dan saling melindungi, saling menjaga. Itu wataknya dari gajah. Oke, itu dari maskot. Tapi kalau dari sisi agenda hajatan besar ini Bu, ribuan orang datang ke Kabupaten Mojokerto. Makanya saya ngungsi ke Surabaya gitu ya. KTP Mojokerto. Jadi kalau dilihat dengan kondisi kesiapan itu seperti apa? Tentu tuan rumah nyiapin segala macamnya toh itu. Betul. Persiapan sudah dari tahun kemarin. Sejak kita diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan. Jadi tahun 2022 itu dari KONI Provinsi Jawa Timur, nih Pak Nabil dan teman-teman itu mengumpulkan semua KONI se-Jawa Timur untuk penetapan tuan rumah, sepertinya begitu. Ada 3 yang ini menjadi apa ya istilahnya calon tuan rumah nih Pak Nabil ya. Dan kebetulan secara aklamasi kemudian menyetujui pelaksanaan di Sidoarjo Raya. Dan Sidoarjo Raya ini termasuk selain Kabupaten Sidoarjo ya Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Tentu bagi kami masyarakat Kabupaten Mojokerto ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa karena ini adalah agenda Porprov. Artinya ini adalah kegiatan masyarakat se-Jawa Timur. Dan kalau kemudian kita menjadi tuan rumah, ini tamu-tamu dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur pasti akan hadir seperti yang disampaikan oleh Pak Nabil tadi. Dan ini bagi saya secara pribadi tentu ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena dalam kurun waktu masa jabatan kepala daerah yang 5 tahun itu dengan kondisi bergantian ya tentu tuan rumah ini dan ada 38 kabupaten kota se-Jawa Timur yang bisa menjadi tuan rumah. Maka ini ada suatu hal yang sangat luar biasa dan kami sangat bersyukur dan pada saat kemudian kita akan memonitor terus ya siapa yang bakal nanti akan menjadi tuan rumah. Kami bersyukur dan kemudian kami ini suatu bentuk kesempatan amanah. Jadi kami ingin persiapan yang kami lakukan ini tidak main-main. Maka kemudian kita persiapan juga dari tahun 2022 untuk perencanaannya dan kemudian juga untuk terutama yang paling harus kita siapkan adalah
venue, Betul. tempat pertandingan. Betul. Karena ini adalah perhelatan tingkat provinsi, begitu ya. Jangan sampai kemudian nanti venue yang kemudian sudah dipercayakan kepada kami, karena kan dibagi-bagikan berarti di Kabupaten Mojokerto itu ada 14 cabur, ada 11 venue. Nah, maka venue ini kemudian harus kita persiapkan tentu sesuai dengan arahan dari KONI Provinsi Jawa Timur. Kan pasti ada survei gitu ya dari 4 tempat ini mana yang kemudian cocok untuk masing-masing cabur. Sehingga kami dipercaya dengan 14 cabur, 11 venue tersebut kami persiapkan. Dan alhamdulillah juga bahwa pembukaan kan di Kabupaten Sidoarjo, closing seremoninya alhamdulillah kami dipercaya juga untuk menjadi tempat closing ceremony. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kami bersyukur karena ini adalah satu momen ya selain perhelatan tingkat provinsi, ini juga satu hiburan lah. Betul. Buat masyarakat kami. Kalau bicara soal closing singkat Bu, di mana mau rencana closing? Di Stadion Gajah Mada, Mojosari. Mojosari. Iya, menuju ke Polres Mojokerto itu ya. Baik, nanti kita lebih dalami. Karena setahu saya kalau dari agenda cabang olahraga, basket itu sudah ada beberapa yang dimainkan sebelum tanggal 6 kemarin. Dan nanti kita coba lihat seperti apa tahapannya dan mungkin ada nomor-nomor atau mungkin juga ada tahapan-tahapan berikut dari cabang basket. Kita ngobrol dengan Mama Evi. Sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim. Menuju sukses Porprov Jawa Timur 2023. Dan namanya juga olahraga, pasti berbagai macam cabang olahraga dipertandingkan. Dan dalam catatan redaksi, basket itu satu di antaranya, di mana pertandingannya sudah dimulai sebelum acara pembukaan kemarin begitu ya. Dan kita coba akses dulu untuk peluang-peluangnya. Basket sudah digelar sejak tanggal 2 kalau nggak salah. 25. Oh 25 malahan. Ya. Itu apalagi yang kelas-kelas mungkin yang dipertandingkan sudah? Ya, yang dipertandingkan selalu 5x5 ataupun 3x3. Karena sekarang kan sudah 3x3 kan sudah yang kedua kalinya akan nanti akan diponkan. Kalau yang sebelumnya kan tidak ada 3x3. Jadi caburnya jadi tambah, karena dulu kan cuma 5x5, sekarang ada 3x3. Iya, 5x5 normal, kalau 3x3 ya, kalau 3x3 sekarang berlangsung. Gitu ya. Kalau 5x5 sudah final kemarin. Betul. Oh sudah final? Sudah. Oke, mempertemukan siapa dengan siapa kalau gitu? Putra. Semua, putra, putri, jadi diambil 3, juara 1, juara 2, juara 3. Kebetulan dengan adanya Porprov yang sering ini membuat juga Mama Evi juga keliling-keliling kan, membuat daerah itu luar biasa. Juara 2 Jember bisa masuk semifinal, itu sejarah. Oh sejarah? Ya, karena kan dia bisa mengalahkan Malang. Sedangkan kita tahu indikatornya kan selalu kota besar menjadi kota yang pasti barometernya Jawa Timur. Tapi Jember juga tidak bisa dipandang enteng ternyata. Jadi luar biasa. Karena karena di sebelahnya ada Bu Bupati, prestasi basket, atlet-atlet basket Mojokerto gimana? Kalau atlet Mojokerto keren kok. Ya. Tapi lolos ke final atau mungkin juga tahap? Kalau memang final belum, tapi nggak apa-apa buat PR-nya Ibu. Tapi yang jelas hari ini gilirannya Jember bisa masuk semifinal, itu jatuh kejutan. Makanya kemarin Ketua KONI hadir, Ketua Perbasi hadir, dan saya pun juga bangga karena daerah bermunculan. Jadi event Porprov ini sangat luar biasa. Jadi saya terima kasih untuk Pak Nabil yang selalu support kepada kita, memberikan arahan. Mama Evi keliling boleh, tapi jangan lupa keliling pembinaan, tapi prestasi tetap harus dijaga. Selain olahraga sepak bola katakanlah, basket itu selalu menjadi magnet tontonan yang banyak. Oh iya. Ini venue-nya di mana kalau untuk cabur basket? Kalau sekarang ini tetap harus di gor yang tertutup, yaitu Delta. Delta Sidoarjo ya? Ya. Dan antusiasmenya gimana Bu? Kalau yang namanya Porprov itu pasti antusiasmenya banyak. Karena itu kan pekan olahraga provinsi, di mana diminati, ditunggu semua anak-anak. Dan apalagi sekarang yang lalu kan belum pernah ada cerita di mana universitas sampai meminang kita. Kemarin kita bikin MOU Pak Nabi juga tahu bahwa Ubaya meminang siapa yang terbaik dari atlet kita yang bermain di Porprov ini. Kemarin ada 10 beasiswa 100% dikeluarkan Ubaya untuk siapa yang terbaik di Porprov. Jadi artinya pekan ini berefek banyak, selain tadi turisme dan sebagainya, tapi dari sisi universitas itu juga mau turun melihat pekan olahraga ini. Kalau dari kacamata pembinaan, seperti apa pembinaan atlet basket di Jawa Timur sendiri? Karena Mama Evi selalu keliling, jadi Mama Evi memotivasi sesuai dengan arahan Pak Nabil, di mana kita memacu supaya daerah tuh mau bikin kompetisi sekecil apapun. Bahkan Perbasi pun kita dukung untuk membuat satu pembinaan dengan cara memiliki klub.
klub akademik, Yeah. sekolah basket. Contohnya Lumajang, yang tadinya nggak punya sekolah basket, sekarang punya sekolah basket. Pertama kali dibuka langsung 100 anak daftar. Wow. Jadi sekarang sudah betul-betul judulnya cocok bahwa Jatim memang bergerak, Jatim bangkit. Jatim bangkit. Yes. Saya ke Pak Koni, ke Ketua Umum Koni. Pak Nabil ini saya kalau katakanlah Jatim bangkit, apa ya tenan? Karena kita kan sudah lama sekali terkungkung dengan situasi pandemi dan kali ini betul-betul bisa terbuka bebas gitu ya. Apakah ada nuansa yang euforia yang betul-betul terasa gitu? Ini euforianya belum selesai karena pertama euforia itu pada saat Porprov ke-7 di Jember, Lumajang, Bondowoso itu kan baru benar-benar selesai COVID. Tapi peminat yang menonton juga penuh, itu terbukti yang sering saya sampaikan bahwa seluruh tempat penginapan rumah penduduk guest house itu terisi penuh. Kemudian juga seperti basket ini karena peminatnya cukup banyak, itu ada peranya dulu kalau basket ini. Sepak bola itu ada peranya karena terlalu banyak jumlahnya, ada Porprov dulu. Iya. Penyisian di Kertajaya, kemudian finalnya tadi yang disampaikan Bu Evi tadi. Dan efek dari kegiatan proses Porprov itu ada beberapa atlet kita yang menjadi atlet nasional dan dalam sejarah mencatat sebuah sejarah baru, juara umum, juara SEA Games, tim putri kita. Yeah. Secara kebetulan juga kaptennya dari Jawa Timur. Siap. Kemudian ada atlet kita juga dari Jawa Timur ikut di 5x5 juga 3x3. Artinya kan selalu saya sampaikan bahwa Porprov hari ini adalah cermin prestasi Jawa Timur 4 tahun ke depan. Kalau bicara soal prestasi, bagaimana prestasi Mojokerto sebagai tuan rumah ya, khususnya Kabupaten Mojokerto? Apakah juga ada sumbangsih dari sisi kacamata atlet gitu? Dari atlet ada beberapa cabur yang memang memberikan kontribusi kepada Pusladaka Jatim. Atlet Kabupaten Mojokerto ya? Ya, kemudian yang kedua sebenarnya yang paling penting sekarang itu tidak ada dominasi kekuatan spesial kecuali Surabaya karena Surabaya itu memang pusat-pusat olahraga itu dalam sejarahnya memang di Surabaya semua sehingga mereka memberikan yang terbaik dari jumlah itu. Tapi Bu Gubernur itu selalu pesan Bu Hovifah supaya ada pemerataan cabur-cabur unggulan di daerah itu. Misalnya nanti Kabupaten Mojokerto mau ambil apa yang spesial. Nah sementara ini yang andalan dari kacamata Koni, andalan Kabupaten Mojokerto cabur apa Pak? Setahu saya dayung ya, itu. Dayung itu menjadi andalan, kemudian ada beberapa nomor combat yang mereka lakukan. Nanti di daerah lain mau ambil apa sehingga seluruh cabur itu terisi dari masing-masing kabupaten kota. Kalau memang tidak bisa punya andalan di cabur, ambil di nomornya saja. Misalnya tidak bisa mengambil seluruh nomor atletik, ambil di nomornya. Cabur atletik tapi di nomor tertentu begitu. Nah, ini sebagai contoh yang kuat yang disampaikan Ketua Perbasi tadi bahwa pemerataan itu dalam basket, di tempat lain juga seperti itu, terutama cabur-cabur permainan. Karena memang ada spirit baru dan itu tren baru dari masing-masing kepala daerah itu berkeinginan untuk atletnya berprestasi. Daerahnya terangkat membawa nama baik dalam bidang olahraga. Betul. Dan itu saya ambil contoh yang paling agak ekstrim. Kabupaten Bangkalan itu sebelumnya menjadi ranking 38 dalam Porprov 6. Baik. Tapi Porprov 7 dapat ranking 14. Wah luar biasa. Saya izin geser ke Mojokerto kalau gitu. Ada titipan mungkin sebagai kepala daerah di Kabupaten Mojokerto pasti mengamanahkan sesuatu pada atletnya atau kontingennya, ofisialnya. Mungkin Bu Vina bisa share seperti apa mandat atau mungkin juga titipan kepada para atlet ofisial. Iya. Jadi kemarin sudah kita sampaikan pada saat pemberangkatan. Jadi ada 444 atlet dari Kabupaten Mojokerto dan seperti yang disampaikan Pak Nabil betul. Jadi kita apa ya istilahnya mengandalkan dayung. Karena kebetulan Mas Iman kita itu ada Kalimati di jadi ini panjang ya, dari melewati 3 desa, mulai dari Kuatu,
di Mojoanyar, kemudian nyambung ke Leminggir dan Nimbangan. Itu Kalimati, dan di situ sangat cocok sekali memang untuk berlatih dayung. Dan mulai dari tahun kemarin memang di situ tempat pusat latihan dayung dari para atlet, dan saya memang sampaikan bahwa tolong nanti anak-anak kalau memang ada ketertarikan tolong dibina. Jadi karena kami punya tempat latihannya, maka itu kemudian kita berani untuk apa ya istilahnya mengandalkan atlet-atlet dayung untuk menyumbangkan emas untuk Kabupaten Mojokerto. Kalau jadi bicara soal tempat pembinaan dan khusus untuk Porprov ini sebenarnya bagaimana kesiapan sarana prasarananya, mungkin Bu Ivina bisa menggambarkan. Iya, sudah saya sampaikan tadi ya bahwa jadi akhirnya gara-gara kita jadi tuan rumah, ini gara-garanya menjadi gara-gara yang positif. Jadi kami berbenah, diperbaiki renov ya. Dan jadi mulai dari Stadion Gajah Mada outdoor maupun indoor itu milik kami, kemudian Gordiknas Pendidikan yang jadi Soko itu juga direnov. Kemarin saya sudah cek, ini benar-benar luar biasa berubahnya begitu. Terus kemudian ada beberapa tempat yang kita meminjam memang ke tempat lain gitu ya, seperti di SMA Puri juga kepake itu area olahraganya, kemudian juga di 503 untuk tembaknya. Iya, jadi beberapa, dan kemudian di jalan-jalan di masyarakat untuk ke sepeda, ada Arum Jeram juga di Kabupaten Mojokerto. Nah ini semuanya kemudian kami berbenah. Jadi memang ada persiapan-persiapan, pembenahan-pembenahan, renov-renov sehingga kemudian tempat tersebut menjadi layak untuk dijadikan venue Porprov. Kalau untuk cabur andalan Kabupaten Mojokerto, cabur apa aja, Bu? Iya, terutama dayung sih. Beberapa kompet tadi kemarin alhamdulillah ya, taekwondo kita juga masuk. Jadi beberapa pertandingan-pertandingan semacam itu bagus lah ini teman-teman ya. Nah catur juga nanti di Kabupaten Mojokerto di Ariana. Di Trawas karena kan dingin, jadi benar-benar membantu konsentrasi. Jadi tidak mikir sesuatu gitu ya. Iya, betul. Areanya ya itu gulat dilaksanakan di gulat sama sambo kalau tidak salah di Gordiknas. Kalau untuk target mungkin, Ibu juga mematok targetkah pemerintah Kabupaten Mojokerto? Ya, kemarin dalam sambutannya di pelepasan atlet ya, Ketua KONI sudah menyampaikan 15. Tahun kemarin 6 kita. 15 total atau 15 emas, Bu? 15 emas. Oh, 15 emas. Iya, 15 emas. Itu sudah dengan perhitungan karena untuk proses kita pengiriman kontingen ya ini semuanya dengan proses yang tidak sederhana. Jadi ada tahapan-tahapan termasuk cabur-cabur mana juga nanti yang istilahnya mendapatkan perhatian dari KONI itu mereka sudah harus ada latihannya dan segala macam. Dia ada proses administrasi sebelumnya. Jadi tidak dadak gitu loh Mas Iman, tidak tiba-tiba. Makanya kemudian Ketua KONI dengan segala perhitungannya itu bisa kemudian menyampaikan kepada publik bahwa kontingen Kabupaten Mojokerto menyiapkan 15 emas untuk Porprov 8 ini. Nah kami sampaikan kepada para atlet kami pada saat itu bahwa berjuanglah untuk kehormatan. Saya bilang seperti itu, kami bilang seperti itu, untuk kehormatan dan prestasi. Nah kalau bicara soal prestasi biasanya pemerintah selalu menyiapkan bonus. Apakah ada agenda untuk pemberian bonus pada prime kali? Itu sudah menjadi agenda rutin. Tapi kami memang tidak menyebut karena kami ingin atlet-atlet kami ini memang berjuang tidak untuk fokus bonus. Pada prestasi fokuslah pada prestasi dan kehormatan, karena prestasi dan kehormatan para atlet kami ini adalah kehormatan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Ya, izin saya geser ke Mama Evi. Mama Evi, kalau mungkin pasti Mama Evi sudah mengikuti beberapa agenda pertandingan gitu ya. Siap. Mungkin dalam tahapan sampai dengan hari ini ada masukan untuk KONI atau untuk penyelenggara di tempat atau venue seperti mungkin ada masukan Mama? Sebetulnya kalau dibilang masukan yang sifatnya yang kurang tidak, tapi kalau kita diberikan lebih kita justru tambah senang. Oh gitu. Karena kan kurang tidak tapi mau lebih. Artinya gini, artinya apa yang sudah dilakukan oleh KONI sudah yang terbaik saat ini. Tapi kita kan selalu ingin ke depan lebih baik lagi, gitu. Saya kepinginnya seperti itu karena kita tetap punya prinsip
kita selalu melihat pada kondisi, semuanya kita ngerti, karena membuat event ini bukan mudah, tetapi ke depan pasti kita harus lebih baik. Katakanlah kalau mau dikasih yang lebih baik itu lebih baik yang seperti apa atau pada aspek apanya gitu? Banyak, mulai dari banyak dalam arti yaitu tadi kesempatan untuk anak-anak untuk kayak contohnya sekarang sudah dibikin lebih baik daripada yang lalu, di mana sekarang udah tiap tahun. Berarti kan event itu kan berarti kan anak-anak kita kan jam terbangnya, karena ini kan pengkaderan untuk scouting kita terhadap pemain persiapan PON. Otomatis kan ini ditunggu sama semuanya. Finalnya anak-anak suruh latihan, apa kalau tidak ada yang bergengsi? Otomatis dengan sertifikat, dengan semua yang diberikan oleh KONI, otomatis kan menjadi japres untuk mereka. Walaupun tahun ini misalnya nggak ada piala, ya tahun depan ada piala. Tapi tahun ini ada medali, Pak. Medalinya berlebih. Dikasih 18, tapi bonekanya kurang dikit. Baik, pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol dengan mereka yang terlibat dalam kegiatan Porprov Jawa Timur 2023. Ada Mama Evi, ada Bupati Mojokerto, juga ada Pak Nabil, Ketua KONI. Kita jeda dulu ya, sebentar. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju. Menuju sukses Porprov Jawa Timur 2023 diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Mojokerto. Nah, hadir di studio kami sekarang ini ngobrol-ngobrol dengan Bupati Mojokerto, ada Ketua KONI, juga ada Ketua Umum Perbasi, Mama Evi. Kita coba kembali pada KONI dulu. Tadi ada masukan, katakanlah sekarang oke, memadai, tapi kalau mau dikasih lebih itu adalah peluang-peluang untuk lebih. Nah, kalau bicara soal hal-hal lebih, mungkin dari kajian KONI sendiri, ada hal yang bisa ditingkatkan dalam artian kualitas, venue, fasilitas, sarana-prasarana, apakah sudah ada catatannya itu Pak Nabil? Ya, kalau venue tentu tergantung kesiapan daerah, tapi saya pikir untuk hari ini saya sudah anggap sempurna, memenuhi standar semua. Yang penting memenuhi standar itu sehingga kemenangan itu tercatat dalam rekor. Ketika ada sebuah venue tidak memenuhi standar, maka kasihan atlet-atletnya tidak tercatat di rekor mereka nanti itu. Yang kedua memang perlunya jam terbang, karena ada teman-teman atlet yang punya skill, yang punya kompetensi hebat, tapi bisa gugup dan gagap pada saat bertanding. Dan biasanya kalau di single event mereka enak kadang-kadang, tapi kalau di multi event mereka mesti membutuhkan suasana atau aura tempat itu. Dan itu pengalaman seperti itu bukan sedikit banyak. Jadi aura PON misalnya, mereka harus punya aura bagaimana disaksikan lawan seluruh Indonesia, seluruh provinsi Indonesia, dengan suasana supporter yang beragam, mengganggu enggak, karena kan atlet-atlet kita ini kan amatir murni, sehingga kematangan, makanya kita siapkan tim psikolog tadi itu. Yang kedua yang paling penting, dan ini semacam himbauan kepada Bupati dan Wali Kota, bahwa pada saat rekrutmen di Porprov adalah mereka benar-benar sudah mengikuti Porkap dan atau Porkot, Pekan Olahraga Kabupaten dan Pekan Olahraga Kota, sehingga rekrutmennya memang original. Kalau sekarang mungkin rekrutmen dan pasti itu objektif, tapi formalitasnya belum berjalan seperti atlet-atlet PON itu kan rekrutmennya kan luar biasa. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Pak Nabil Nyun Sewu, kalau kita bicara soal Porprovnya melulu, memang itu mungkin jatahnya official dan atlet yang terlibat. Tapi kan mereka juga butuh makan. Apakah kira-kira ada imbasnya untuk sektor-sektor lain, wisata, kuliner, oleh-oleh dan sebangsanya yang memang terdampak dari kegiatan Porprov ini, Pak? Seperti apa ya? Ya sekarang pertama saja yang paling sederhana bisa dikonfirmasi ke Ibu Bupati Mojokerto. Bagaimana di penginapan sekarang? Pasti penuh, pasti lebih, dan kurang untuk penuh. Kemudian mereka ini kan dulu beberapa Porprov ke-1 sampai ke-5 itu kita berikan makan mereka ini, pesertanya. Pasti. Dari ada panitianya yang mengelola. Nah, Porprov berikutnya mereka sudah harus menyiapkan sendiri dan membebani sendiri. Nah, kalau membebani sendiri kan tinggal dihitung saja berapa jumlah yang dikirim oleh masing-masing kabupaten kota, berkumpul di satu tempat, misalnya di Kabupaten Mojokerto. Jumlah itu kan butuh makan. Kalau mungkin pagi hari mereka sudah tercover oleh hotel,
siang dan malam mereka kan akan membeli makanan di situ. Pasti. Nah berarti kan ada peningkatan transaksi yang luar biasa karena ribuan tadi itu. Baik, saya ke Bu Bapti. Bu Ivina, imbas ekonomi terhadap Kabupaten Mojokerto, hajatan ini kan hajatan orang gitu ya. Pasti jangan-jangan nanti water sold out gitu ya. Terus yang mau sambang ke Padusan itu entek gitu. Gimana Bu? Harus siap. Iya, jadi kemarin di rapat itu sudah kita sampaikan, jadi ini tidak hanya gawenya KONI yang dalam hal ini disupport oleh Disbud Porapar, tetapi juga teman-teman yang lain di Sperindak, Dinas Koperasi Usaha Mikro, kemarin juga ikut menjadi bagian dari tim di mana teman-teman ini harus menyiapkan jangan sampai kemudian kita itu tidak siap untuk menangkap peluang bisnis dari kita sebagai tuan rumah Porprov gitu. Nah makanya karena di Kabupaten Mojokerto ini kan tersebar ya, masing-masing tahu kita wilayahnya kan luas, dan venue kita ini juga di beberapa titik ya, mulai dari Mojoanyar, kemudian di Puri, kemudian ke Trawas gitu ya. Jadi ini jalur yang lumayan lah jaraknya begitu. Nah makanya kita ini kemarin saya bilang karena ini tidak terpusat gitu, teman-teman di Disbud Porapar saya minta menyiapkan semacam apa ya, karena kita sudah menyiapkan, kita sekarang ini kan semuanya serba digital ya. Nah makanya saya minta untuk informasi ini juga disiapkan secara digital. Nah makanya ini saya ada tunjukkan ini semuanya sudah dibagikan kemarin ke seluruh KONI Jawa Timur gitu ya. Ini kami punya secara digital informasi terkait dengan Porprov Jatim 8. Jadi ini sudah ada di Kabupaten Mojokerto, ini cabur-caburnya sudah ada. Ini daftar cabur. Nanti ketika diklik misalkan ini gula dan sambo. Nah, nanti ini sudah keluar. Jadi posisinya di mana, venue-nya, ini nanti ini muncul peta. Kemudian yang kuning ini semuanya adalah hotel-hotel terdekat, homestay yang bisa dipakai untuk penginapan. Semua sudah terdata, otomatis ini teman-teman juga sudah mengkondisikan dan menghubungi semuanya untuk bersiap. Kemudian ini terkait dengan kesehatan. Nah jadi nanti kalau butuh dokter, butuh ini semuanya lengkap ya. Yang terdekat ini semuanya, yang hijau ini kesehatan. Kemudian yang pink ini kuliner. Kuliner, nah kuliner. Itu websitenya apa pun yang saya ini kalau sekedar, nama websitenya? Ini semua sudah dibagikan ininya ya, ke masing-masing, jadi diberikan barcode begitu ya. Sudah diberikan. Atau di Mbah Google bisa dicari juga Porprov Jawa Timur gitu. Kuliner. Ya, Porprov 2023. Oh, Porprov 2023. Gitu. Kalau kuliner apa aja Bu? Apakah kira-kira pecel terus yang ada dekat dengan sambelan water yang dekat dengan ini banyak loh Mas, di dekat dengan venue Ini ada di sini kalau yang gulat dan sambo kebetulan lokasinya ada di Gor Dinas Pendidikan. Nah di sini kan ada kafe kuliner, ada kafe Eniko, ya ada rumah makan Apung Rahmawati, ada dapur Dewi, semuanya ini yang dekat dengan situ, dan ini kalau diklik langsung ke petanya. Jadi kalau mau ke situ sudah misalkan misalkan kuliner Lesehan Rejojoyo. Ini kalau diklik langsung nanti keluar petanya. Jadi kalau mau ke sana, nah ini gambarnya. Nanti kalau mau lihat menunya, ini semuanya sudah lengkap. Memang kita siapkan seperti itu untuk menyambut Porprov ini. Gara-gara Ibu buka itu jadi kangen saya untuk makan RA Basuni punya saya. Ini kalau mau ke oleh-oleh, mau bawa oleh-oleh, ini semua oleh-oleh ada di sini semua. Oleh-oleh apa aja Bu yang andalan di Mojokerto? Jadi ini bisa ke Hakasnek, bisa ke Nakista, bisa ini macam-macam. Ini kalau diklik langsung gitu. Ini macam-macam Mas. Macam-macam. Dan kebetulan kemarin di setiap venue nanti teman-teman ini juga mengerahkan untuk, kan di Kabupaten Mojokerto ada HIPMIKA, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Mojokerto. Itu kumpulan dari UMKM se-Kabupaten Mojokerto. Mereka sudah punya koordinator di masing-masing kecamatan gitu ya. Nah ini mereka akan buka stand nanti di masing-masing venue. Mereka sudah membagi, jadi kita pasrahkan sudah, tolong dibagi. Jadi mereka secara kelembagaannya mereka sudah punya tim. Ini seluruh kuliner se-Kabupaten Mojokerto. Bu, seperti itu. Katakanlah kalau itu memang berdampak pada kegiatan dan derap ekonomi, kira-kira merem itu untuk piro ya Bu kira-kira, atau PMK juga sudah matok angka ke sana ya? Kira-kira duit muter itu berapa ya Bu? Makanya saya kalau ditanya begitu gitu ya, karena ini kan masih
awal ya, maksudnya kita ini nopo nggih istilahnya itu pertama kali, dan kemudian kan tentu untuk membuat estimasi itu pasti kan kita harus punya daftarnya, karena kan kita kan hanya istilahnya 14 cabur. Betul. Paling banyak ya di Sidoarjo nggih, Pak Nabil ya. Kita kan hanya 14 cabur. 14 cabur pun nyuwun sewu kan ini kan Mojokerto Raya, dan jarak dengan Jombang juga tidak terlalu jauh. Bisa jadi juga ngaten ya. Ini kan untuk misalkan Kabupaten Kota Mojokerto saja, misalkan mungkin nanti kalau pertandingannya itu di Mojokerto misalkan kan, terus kemudian mereka juga ngirim atletnya ke venue yang ada di kota, mungkin mereka nggak pindahin penginapan. Betul. Ini jadi satu gitu kan. Nah ini makanya nanti ini butuh estimasi, itu butuh perhitungan dari teman-teman semuanya. Tapi kita berharap dari kegiatan ini nanti kita akan karena tentu kan ini sudah jelas, semua catatannya sudah jelas, rumah makannya sudah jelas ini. Nanti kita tinggal minta data, sehingga nanti setelah perhelatan itu baru nanti kita akan bisa baru tahu gitu ya. Sebagai warganya Ibu, karena KTP saya KTP Kabupaten Mojokerto luar biasa gitu. Dan ini juga ternyata diiyakan Bu Iin Mojokerto yang bilang sukses Kabupaten Mojokerto sebagai tuan rumah. Matur nuwun Koni, matur nuwun Bu Bupati, Bu Ivina. Itu luar biasa. Lalu juga ada beberapa masukan, coba saya sentil. Pak Nabil, kenapa anggaran per cabur yang sekarang turun dibanding tahun kemarin? Masa sih gitu ya? Loh, mending turun atau mending pandemi itu gimana ya? Ya, disyukuri saja. Ya. Gitu. Nanti coba responnya seperti apa. Lalu ada ini ada masukan juga. Alangkah baiknya bisa ditambah pertandingan bridge untuk tim Mojokerto. Mungkin nanti Bu Ivina juga bisa memberikan masukan. Kita ke Bu Mama Evi. Siap. Mama Evi sebentar mungkin sebelum kita jeda ini karena ada waktu singkat. Sekarang katakanlah kalau memang sudah ada gitu ya. Kalau Mama lihat Mojokerto ini orang basketnya gimana ya? Karena setahu saya klub basket, orang-orang minat basket di Mojokerto tuh di Jalan Mojopahit, itu banyak loh itu yang main basket. Sebetulnya kalau Bapak bilang seperti itu, saya baru ingat. Yang lalu itu yang menang Mojokerto. Lah, Kabupaten Mojokerto. Ada Jordan Oi yang tinggi yang sekarang pemain IBL itu kan dari Mojokerto. Okay. Dan pemain saya nanti untuk persiapan prapon ini juga dari Mojokerto. Jadi kalau Mojokerto sih oke. Tapi sebentar, Mojokerto yang mana? Kota atau kabupaten? Nah, itu gitu. Harus jelas. Yang jelas Mojokerto. Baik. Nah, kalau misalkan basket ini kan juga merupakan cabang olahraga yang menarik generasi muda. Sangat. Terbukti bahwa kan sebelah tetangga ini mengadakan acara basket pasti ramai, parkiran penuh semuanya ini ya. Bagaikan seperti itu. Kalau dari kacamata bonus saja, apresiasi untuk atlet basket, kira-kira apakah sudah cukup memadai dari masing-masing pemerintah kabupaten yang mengutus atletnya kemari? Kalau saya bilang cukup Pak, karena kita udah lebih baik dari yang lalu. Karena terus terang apresiasi ke olahraga sekarang jauh lebih baik daripada yang lalu. Justru saya bilang atlet dulu suka iri dengan atlet sekarang. Oh gitu. Karena atlet sekarang jauh lebih enak daripada atlet yang dulu. Ini saya Mama sambil ngelirik itu ada atlet basket yang dipampang oleh produser saya adalah atlet cabang olahraga basket putri. Nah kalau putri gimana Putri? Putri basket. Memang kalau dibilang mana yang paling handal? Yang paling handal Putri. Kalau saat ini ya masih tetap Surabaya. Oh tak pikir Kabupaten Mojokerto. Loh, kalau Mojokerto kemarin yang cowok menang Pak. Oh gitu. Menang. Tapi kalau yang hari ini kalau kita ngomongin Putri, karena justru peminat Putri sama Putra tuh lebih banyak Putra. Tadi kembali pada bonus atau apresiasi, seperti apa yang dianggap mungkin masih perlu diapresiasi? Kalau bonus sudah oke lah, saya bilang oke, nggak apa-apa. Ditambah lagi nggak apa-apa? Kalau yang ditambah, saya ditambahi gor, lebih seneng saya. Karena gor bisa buat latihan, bisa mencetak banyak. Karena sekarang ini kita rebutan gor. Baik. Pemirsa, kita masih ngobrol-ngobrol dengan kegiatan Porprov Jawa Timur 2023 yang melibatkan seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur dan hajatannya diselenggarakan di Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Jombang. Kita masih ngobrol dalam program Optimis Jati Bangkit. Semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Pak Wawan di Mojokerto, terima kasih WA-nya. Porprov ini bukan ajang olahraga saja, tapi juga ajang kebangkitan ekonomi. Setuju Pak, loh saya ini warga KTP Kabupaten Mojokerto Pak, jadi makanya ikut-ikut terimbas gitu ya. Jadi kalau bicara soal water yang ada di pemandian Mojokerto, lokasinya
petilasannya Mojopa itu saya tahu gitu ya. Dan siapa tahu ada juga yang sambang ke Buddha tidur gitu ya. Siapa tahu, terus sana belanja makan-makan. Baik, saya ke Mama Evi. Mama, kalau kondisi seperti sekarang ini gitu ya, dan ada masukan nggak kira-kira untuk penyelenggaraan Porprov supaya kedepannya semakin lebih baik dan juga input untuk KONI sendiri seperti apa? Kalau masukan ya saya kepingin betul-betul setiap daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini 38 kota dan kabupaten itu kalau bisa 0 absen, semuanya harus terisi. Untuk suksesnya 2023 nih? Kalau yang Porprov 2023 ini sedikit berkurang daripada yang lalu. Oh gitu. Ya. Tapi harapannya saya harus banyak. Kenapa? Karena kalau Mama Evi keliling ke daerah selalu ditanya, Mama Evi Porprov, Mama Evi Porprov. Nanti bisa ya dibantu untuk ikut-ikut ya. Karena antusiasme keinginan anak-anak ada. Tapi balik lagi dibutuhkan support dari setiap pemerintah daerah dan KONI-nya untuk supaya semuanya boleh ikut. Karena ada harapan support dari pemerintah daerah, Ibu Ivina sebagai Bupati Mojokerto, pripun Bu? Supportnya yang diharapkan kira-kira untuk lebih Iya, kita support lagi. penuh ya. Jadi untuk masalah pembinaan atlet keolahragaan ini, yang jelas ini menjadi tugas tanggung jawabnya KONI. Maka pemerintah supportnya kepada KONI. Jadi nanti KONI yang akan melaksanakan pembinaan terhadap atlet ini. Tentu saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Nabil tadi, bahwa istilahnya jenjang prestasi itu harus dari tingkat di kabupaten kota dulu. Nah ini istilahnya di Kabupaten Mojokerto sendiri untuk yang sudah rutin ya Dinas Pendidikan itu selalu melaksanakan. Jadi mulai dari calon-calon lah ya, masih bakat-bakat nih anak-anak ini itu istilahnya pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan ini menjadi bagian yang rutin, tidak terpisahkan dari proses kita bagaimana kita ini mendapatkan bibit-bibit atlet, calon atlet seperti itu. Kabupaten Mojokerto sukses sebagai tuan rumah, sukses campurnya, sukses bonusnya gitu amin, ya. Amin. Dan sukses juga untuk bonus hostnya gitu ya. Hostnya Jatim Bangkit. Hostnya juga ada bonusnya. Pak Nabil, banyak catatan, mungkin juga ada harapan yang sudah sampai dan mungkin terdengar juga pada panjenengan sebagai Ketua KONI Jawa Timur. Itu gimana Pak, supaya suksesnya Porprov 2023 ini juga bisa gaungnya terdengar, efek ekonomi juga kerosok gitu Pak, monggo. Kalau sukses prestasi ini selalu berjalan memang, karena sesuai standar, terutama cabur-cabur terukur, kita bisa melihat prestasi atlet di awal-awal seperti itu, dan memang ada kebanggaan dari kepala daerah dan daerahnya masing-masing. Ada yang berubah aturan di kita untuk Porprov tahun ini. Dulu setiap Porprov itu, atlet yang masuk Puslada tidak boleh ikut Porprov. Tapi akhirnya dampaknya kepala daerah itu mempertahankan atlet-atletnya supaya tidak ikut Puslada untuk memperkuat daerahnya. Ada sisi positif kebanggaan daerah, pride daerah tentang atlet-atlet mereka. Cuman kita butuh atlet-atlet terbaik juga untuk diikutkan di PON untuk mewakili Jawa Timur. Akhirnya kita buat agak kompromis bahwa yang tidak boleh ikut adalah atlet yang sudah mengikuti PON dan juara. Karena kalau ini diikutkan terus di daerah seperti di provinsi-provinsi lain, tidak ada generasi yang objektif nanti. Hanya rame-rame saja dan kebanggaan daerah saja. Nah, bicara soal itu saya juga penasaran Pak. Bagaimana, kan kemarin Bu Gubernur juga mengamanatkan supaya menjunjung semangat sportivitas, officialnya juga sportif, wasitnya juga adil. Itu gimana KONI mengelolanya? Kalau perangkat pertandingan, untuk Porprov, saya yang menggaransi dan saya yang menjamin bahwa masih original lah mereka ini. Tidak mungkin ada suap menyuap kepada wasit juri, tidak ada permainan-permainan seperti itu. Tapi kalau memang semangat kedaerahan itu menimbulkan keinginan yang lain, tapi kan tetap kita kelola, kita batasi, koridorisasinya ada. Ada target untuk prestasi, mungkin catatan rekor ini, rekor itu di ajang ini? Mereka kan selalu tercatat di kita, mereka tercatat prestasinya, ada catatan, kemudian jenjang berikutnya ketika mereka meneruskan prestasi itu ya tahapan-tahapannya mereka masuk di Puslada. Memang yang terbaik di Porprov, prosentasinya kecil untuk memenuhi standar Puslada, tapi itu kan awal saya bilang, 4 tahun berikutnya mereka adalah yang terbaik semua untuk atlet Puslada, selain kita merekrut dari cabur atau dari perorangan, tapi yang paling banyak kan di Porprov. Yang penting buat saya
ada kebanggaan masyarakat Jawa Timur, ada kebanggaan atlet-atlet kita, terutama apa yang dimintakan gubernur. Contoh saja tadi sudah menghitung keuntungan walaupun belum terrealisasi secara total semuanya. Semuanya sudah disiapkan. Contoh di Mojokerto, semuanya sudah ada. Mulai dari barang-barang yang murah, kita inginkan yang standar. Yang tidak ada itu kan membedakan antara unde-unde yang wijennya ganjil dan genap. Itu yang tidak ada mungkin. Biar dihitung dewe Pak Nabil. Semuanya sudah ada. Itu bermakna dan itu bagi Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Jombang kita sampaikan ini peluang. Mau diapakan kemasan ini. Karena kalau pameran saja tidak seramai ketika berkolaborasi dengan event olahraga. Itu yakin. Terima kasih. Matur nuwun rawuh ke studio kami. Ibu Bupati matur nuwun Bu Ivina untuk rawuh. Sukses Bu. Iya, pokoknya saya Pak warga Kabupaten Mojokerto gitu. Terima kasih. Mami, terima kasih Mami. Jangan lupa ya kembali ke Mojokerto. Jangan pindah Surabaya terus. Saya masih ingat tadi, masih ingat kok ya. Gitu. Terima kasih. Kembali ke Mojokerto. Pemirsa JTV jangan lupa ramaikan kegiatan Porprov ini. Sekaligus kita juga berikan semangat pada atlet-atlet andalan juga mungkin juga tetangga panjenengan ya. Siapa tahu mungkin tonggone pengen atlet gitu ya, apakah itu atlet bridge, basket, macam-macam lah. Silakan dimanfaatkan kesempatan. Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, termasuk untuk kegiatan-kegiatan nuansa Porprov 2023. Sukses semuanya. Saya Iman Diwartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebuah arena para juara bertanding, bergerak langkah dalam laga, jiwa raga bersanding, pelukku tanpa keluhan, lelahku tanpa duka lara, semua karena harapan, rengku wujudkan asa di dalam arena, tak pernah putus asa, semangat bersama melangkah, langkah-langkah mari kita berlagak, langkah-langkah mari kita melangkah, terus berlagak teruslah melangkah, raih cita-cita, raih juara, langkah-langkah ini sebuah langkah, langkah-langkah ini sebuah langkah. Acara ini dipersembahkan oleh